Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Malik Fajar Wijaksono dengan NIM 20 12 1504 dari kelas SI 02. Di sini saya akan sedikit menceritakan atau menjelaskan tentang diri saya. Mungkin apa yang saya jelaskan atau ceritakan di sini ada beberapa yang kurang tepat, karena jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Malik Fajar Wijaksono dengan NIM 20 12 1504. Nah, dari kelas SI 02. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diri saya, atau lebih tepatnya sedikit menceritakan tentang diri saya. Mungkin apa yang saya ceritakan atau jelaskan di sini ada beberapa yang kurang tepat, karena ini adalah opini atau pendapat dari teman-teman saya. Maaf jika ada yang kurang tepat. Kita lanjut saja. Nama saya adalah Islam. Alamat saya sekarang berada di Jalan Garuman 5, Sleman, Yogyakarta. Status saya sekarang adalah pelajar atau mahasiswa dari perguruan tinggi Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping adalah foto saya saat saya duduk di bangku sekolah SMA, atau lebih tepatnya kelas 3 SMA. Nah, selanjutnya adalah hobi saya. Di sini saya memiliki beberapa hobi, yaitu olahraga, baca buku, makan, melihat bintang, dan berpetualang. Nah, yang pertama adalah olahraga. Saya mulai berolahraga ketika saya kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Saat itu saya memiliki badan yang gendut seperti sekarang ini. Nah, saat itu beberapa teman saya mengajak saya untuk olahraga, yaitu jogging atau lari pada minggu pagi. Nah, karena kita mulai setiap minggu menjadi rutinitas saya yang saya lakukan selama kurang lebih 5 tahun sampai saya lulus SMA. Nah, saat saya SMA, saya mulai menyukai olahraga dan saya melakukan beberapa olahraga, yaitu jogging, renang, basket, dan gym. Nah, itu yang menyebabkan gambar di samping saya terlihat kurus karena saya masih sering berolahraga saat itu. Tapi sejak adanya corona dan yang membuat saya sulit untuk keluar atau berhati-hati saat keluar, yang membuat saya mulai mengurangi olahraga saya, yang menyebabkan saya menjadi seperti sekarang. Yang kedua adalah membaca buku. Ya, saya suka membaca buku atau sebuah novel yang berkisah tentang sebuah percintaan, harapan, petualangan, dan lain sebagainya. Kenapa saya menyukai membaca buku seperti itu? Karena menurut saya itu menjadi membuat saya lari dari dunia yang kejam ini. Yang ketiga adalah makan. Saat saya tidak melakukan apapun, hal yang pertama kali saya ingat adalah makan, yaitu yang menyebabkan badan saya gendut seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah melihat bintang. Melihat bintang ini saya menyukainya sejak saya datang ke Yogyakarta, atau lebih tepatnya setahun yang lalu, saat saya melihat di sebuah pantai di Gunung Kidul, yaitu Pantai Rumput, jika saya tidak salah menyebutnya. Waktu itu saat malam hari ini saya melihat atas dan melihat bintang yang begitu indah, dan menyebabkan sejak saat itu saya sering, dalam beberapa minggu sekali saya sering ke sana untuk hanya melihat bintang. Nah, yang terakhir adalah berpetualang. Saya memiliki cita-cita saat kecil ingin berkeliling dunia dan melihat semua keindahan yang Tuhan ciptakan untuk kita. Tapi saat ini saya ingin, mungkin untuk saat ini saya ingin berkeliling Indonesia dulu, karena menurut saya sangat banyak tempat yang indah di Indonesia yang belum dijelajahi, atau yang belum banyak orang ketahui. Dan dalam waktu dekat ini saya berencana untuk mendaki gunung untuk melihat keindahannya.
Selanjutnya adalah sekolah saya. Saya bersekolah dari TK sampai SMP, bersekolah di Yayasan Pendidikan Islam atau YAPIS Al-Furqon. Nah, dan SMA saya adalah SMA Negeri 1 yang memiliki mayoritas agama Kristen. Murid beragama Kristen. Nah, dari TK sampai SMP ini beragama Islam, saya cukup kaget saat SMA dengan SMA karena banyak memiliki teman-teman Kristen dan pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan dari mereka. Nah, sekarang saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya, SWOT atau ya, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Nah, di sini saya dapat bekerja kanan. Saya cukup mudah bergaul, itu yang membuat saya memiliki cukup banyak koneksi atau teman. Yang ketiga, memiliki fokus yang tinggi. Saya bisa fokus untuk bekerja dalam suatu, bahkan di bawah dapat tekanan, dan saya kadang sampai lupa tentang lingkungan sekitar saat sedang fokus tentang suatu hal. Yang keempat, tanggung jawab. Menurut saya dan teman saya memiliki tanggung jawab dalam suatu hal. Salah satu adalah janji. Saat saya berjanji, saya akan berusaha mungkin untuk menepatinya. Dan sebagai saya diberi tugas dan saya akan coba mengerjakannya. Nah, yang terakhir adalah beradaptasi. Dan di sini beradaptasi bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tempat kerja, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kedua adalah kelemahan saya. Yang pertama, saya memiliki sifat pelupa. Entah sejak kapan saya sering lupa. Pernah suatu kejadian sampai SMA, saya mencari kunci motor, yang ternyata saya mencari kunci motor yang sampai kan membongkar kelas, baca kelas, padahal kunci motor itu ada di tangan saya sendiri. Dan saat itu sumpah, saya sangat malu pada teman saya. Yang kedua, saya terlupa dengan hal-hal kecil, yang membuat saya kadang lalai karena lupa tentang hal kecil. Yang ketiga, cepat bosan terhadap sesuatu. Nah, ini juga saya melihat banyak. Saya setelah dua satu hal, saya akan mempelajari yang sungguh-sungguh. Saat saya mengetahuinya, saya akan mulai masa bosan cepat atau masa cepat bosan. Nah, karena itu saya sering mencoba melakukan hal yang lebih dalam lagi dalam suatu bidang yang membuat ini mengurangi rasa bosan saya dalam suatu bidang itu. Yang terakhir adalah kurang percaya diri, atau mungkin kurang percaya diri karena dulu saya sempat menjadi seorang perfeksionis yang menurut saya semua harus rapi, perfect, dan ya boleh malu-maluin. Nah, ketiga, opportunities atau peluang saya. Saya sekarang berkuliah di Unicom dan mengambil jurusan sistem informasi, dan banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan bidang IT, dan saya sedang melakukan dan bekerja di bidang tersebut. Itu salah satu peluang saya. Yang kedua, memiliki cukup banyak koneksi karena saya memiliki cukup banyak teman yang telah bekerja atau bekerja. Dan ketiga, dapat pendidikan yang layak. Yaitu seperti kita lihat, saya sedang bekerja sekarang. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama adalah banyak perusahaan yang lebih berpengalaman daripada saya. Jujur, ini ada hal yang membuat saya takut karena saya melihat teman-teman saya beberapa yang lebih hebat di suatu bidang daripada saya. Dan mungkin di luar sana lebih banyak lagi yang lebih hebat daripada saya. Jadi saya akan berusaha mencari pengalaman dan terus belajar. Yang kedua, ada pelamar lain lebih pandai berbahasa asing. Jujur, saya memiliki kekurangan dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Saya memiliki kurang jago dalam bahasa Inggris tersebut, yang membuat itu menjadi kelemahan saya sejujurnya. Dan yang ketiga, ada banyak pelamar lain yang sejurusan.
Selanjutnya, soft skill. Ini adalah menurut pendapat teman-teman saya, maaf jika ada kesalahan. Yang pertama ada kepemimpinan. Di sini kenapa mereka bilang saya kepemimpinan saya cukup bagus, yaitu 75%, karena saat dari SMP sampai SMA saya sering menjadi ketua atau pemimpin dalam suatu kegiatan atau apa, itu yang membuat kinerja saya cukup tinggi. Yang kedua adalah kerjasama atau kolaborasi. Saya bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga ada manajemen waktu. Saya memiliki manajemen waktu yang cukup baik menurut saya dan menurut teman-teman saya. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi saya cukup buruk karena saya sejak SMA kelas 2 atau kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA saya mulai merasa aneh terhadap saya. Yang ketiga ada adaptasi. Kami adaptasi yang cukup baik menurut saya dan membuat saya gampang diterima di lingkungan baru. Selanjutnya, oke, selesai. Ini ada kulit saya yang membuat saya jadi seorang sekarang yang saya pegang dan hati saya. Akulah penentu nasibku. Akulah sang nakoda jiwaku. Ya, menurut ke sini atau menurut saya ke sini, di sini aku yang menentukan nasibku. Jadi apapun yang orang katakan, apapun yang orang bilang, aku yang menentukan nasibku di masa depan. Aku tidak boleh diatur oleh orang lain. Aku harus menentukan nasibku sendiri. Aku adalah sang nakoda jiwaku. Dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.